Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah praktikum pelayanan informasi obat dari Prodi D3 Farmasi 2018, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Di sini kami akan menyajikan sebuah video mengenai hipertensi disertai penyerta diabetes mellitus dan juga hiperlipidemia. Pertama-tama, kita akan membahas tentang hipertensi. Di sini, seseorang akan dikatakan memiliki riwayat hipertensi apabila tekanan darah sistoliknya sebesar lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastoliknya sebesar 90 mm air raksa pada pemeriksaan yang berulang. Tekanan darah sistolik di sini adalah jumlah yang diukur pada setiap detak jantung ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh manusia. Tekanan darah sistolik yang normal adalah pada sekitar 120 hingga 129 mm air raksa. Untuk tekanan darah diastolik sendiri adalah tekanan darah dalam arteri pada saat jantung tidak berdetak. Tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 hingga 84 mm air raksa. Secara global, sebanyak 1 miliar orang di dunia memiliki riwayat hipertensi. 2/3 di antaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus-menerus meningkat tajam. Prediksi pada tahun 2025, sebanyak 29 orang dewasa di seluruh dunia mengalami hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi masih menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya, dan sebanyak 1,2 juta di antaranya terjadi di Asia. Hipertensi disebut-sebut sebagai the silent killer atau pembunuh secara diam-diam. Hal ini dikarenakan hipertensi sering muncul tanpa keluhan dan penderitanya umumnya tidak mengetahui apabila dia mengidap penyakit hipertensi. Berikut adalah beberapa gejala dari penyakit hipertensi. Yang pertama yakni pusing, lalu penglihatan kabur, jantung berdebar, mudah lelah, dan juga terdapat rasa sakit di dada. Lalu apa saja sih faktor penyebab dari penyakit hipertensi? Yang pertama, terdapat faktor yang melekat meliputi umur, jenis kelamin, dan juga genetik. Lalu yang kedua, faktor perilaku hidup tidak sehat, seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, kurangnya aktivitas fisik, dan juga hobi mengonsumsi alkohol. Dengan memodifikasi gaya hidup kita menjadi lebih sehat, kita dapat mencegah penyakit hipertensi. Yang pertama, kita bisa menurunkan berat badan apabila mengalami obesitas. Yang kedua, mengadopsi pola makan dietary approach to stop hypertension. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan diet rendah natrium atau mengurangi konsumsi garam. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik seperti jogging, berenang, jalan kaki, dan juga menggunakan sepeda. Menghindari mengonsumsi alkohol, lalu mengonsumsi obat secara teratur, rutin mengontrol tekanan darah, dan juga memonitor atau melakukan cek rutin tekanan darah dengan cara mencatat setiap pemeriksaan. Terdapat beberapa penyakit yang dapat menjadi penyakit penyerta dari penyakit hipertensi. Diabetes mellitus dan juga hiperlipidemia. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas dalam memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa yang ada dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki diabetes apabila gula darah puasanya melebihi 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO sebesar lebih dari 200 mg per desiliter, serta HbA1c sebesar lebih dari 6,5. Apabila seseorang memiliki kadar gula yang berlebih, maka dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah sensitif secara perlahan. Kerusakan kapiler dalam ginjal dapat merusak kemampuan tekanan darah yang mengatur ke dalam ginjal, sehingga dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Hipertensi juga mempengaruhi sekresi insulin dalam pankreas, yang mana dapat meningkatkan kadar gula darah. Hiperlipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol total, kenaikan kadar kolesterol LDL, dan juga penurunan kolesterol HDL. Hiperlipidemia merupakan faktor penyebab utama penyakit kardiovaskuler. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara hiperlipidemia dengan kenaikan tekanan darah. Angka kejadian koeksistensi hiperlipidemia dengan hipertensi mencapai persentase 15 hingga 30%.
Wah, sangat tinggi ya. Ada juga beberapa penyakit komplikasi yang dapat terjadi karena hipertensi, seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, gangguan syaraf, penyakit pembuluh darah tepi, dan juga gangguan otot. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai video ini, bisa langsung tinggalkan jejak di kolom komentar saja ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy everyone. See you again.